Shalom, apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja hari ini? Besar harapan dan doa saya, kiranya Tuhan Allah damai sejahtera akan memberkati Anda semuanya, kita semuanya, dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Baik jiwa, baik raga, maupun dalam pikiran kita. Pada hari Sabat yang indah ini, kita akan kembali mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu saya mengundang kita semuanya boleh sama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah siang dan malam, yang kami puji dan muliakan nama-Mu, oleh karena Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil, yang begitu luar biasa sekali lagi di dalam hidup kami. Kami rindu mendengarkan sabda Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dan curahkanlah berkat-Mu, Roh Kudus-Mu, agar kiranya kami boleh mengerti dan firman ini menguatkan lebih lagi iman kami kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari Sabat yang indah ini, judul firman Tuhan kita adalah uang. Siapa yang tidak mau uang? Ya, jarang ada orang yang tidak mau uang. Kenapa? Karena uang itu adalah satu hal yang sangat diperlukan di dalam kehidupan kita saat ini. Ketika saya berbicara tentang uang, maka saya juga mengkategorikannya dengan materi atau harta atau kekayaan. Jadi supaya kita tidak lebih banyak kata-kata tentang hal itu, maka saya jadikan satu menjadi uang. Siapa yang tidak mau punya uang banyak? Siapa yang tidak mau memiliki kekayaan yang luar biasa? Apakah salah kalau kita mau memiliki uang yang banyak atau kaya? Siapa yang mau, dan apakah salah kalau Anda menginginkan uang yang banyak? Ada satu hal yang perlu kita ketahui sehubungan dengan uang, yaitu di dalam kitab 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Ya, ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya, kenapa cinta uang ini menjadi akar segala kejahatan? Oleh karena sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi yang menjadi masalah di dalam dalam uang ini adalah kecintaan terhadap uang ini, sehingga menyebabkan itu menjadi satu akar kejahatan, di mana oleh memburu uang ini beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ya, jadi sebenarnya tidak salah kalau kita mau kaya, tidak salah kalau kita mau punya uang banyak, tetapi jangan sampai keinginan untuk menjadi kaya, keinginan untuk memiliki uang yang banyak, itu menjadikan kita keluar atau menyimpang dari iman. Ya, menyimpang dari iman, bahkan menjadikan kita menyiksa diri kita sendiri dengan berbagai-bagai duka. Karena mungkin siapa tahu ketika ingin kaya, ketika ingin memiliki uang yang banyak, kita tidak dapat mencapainya, sehingga itu menjadikan kita penuh dengan penderitaan. Ada beberapa prinsip yang saya rindu agar kita mengetahui, bahwa perlu mengetahui prinsip tentang uang, ya, atau kekayaan atau materi. Ya, kita perlu paling tidak ada tiga hal di mana kita perlu tahu tentang prinsip tentang uang ini, supaya jangan sampai ketika ada satu kerinduan untuk menjadi kaya atau ingin mendapatkan uang yang banyak, kita menyimpang dari iman kita. Bahkan kita akan menyiksa diri kita dengan berbagai-bagai duka. Jangan sampai ketika kita tidak mendapatkan kekayaan, tidak mendapatkan uang yang banyak,
kita menyimpang juga dari iman. Yang pertama, yaitu uang untuk Tuhan. Ya, berapa banyak dari antara kita yang kalau Tuhan memberkati Anda dengan kekayaan atau materi atau uang yang banyak, itu tujuannya bukan untuk Tuhan. Ketika Tuhan memberkati Anda secara finansial, jangan naikkan standar hidupmu, tetapi naikkanlah standarmu untuk memberi. Standar memberi yang harus dinaikkan, bukan standar hidup yang dinaikkan. Ya, itu sebabnya banyak orang yang akhirnya ketika awal mula dia berdoa dan berpuasa, bahkan minta didoakan untuk supaya sukses, supaya kaya, supaya banyak uang, materinya banyak dan lain sebagainya, bahkan status sosialnya mungkin juga naik. Mereka lupa bahwa tujuan utama mereka untuk mendapatkan itu sebenarnya adalah untuk membantu pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan. Tetapi begitu mereka mencapai itu, gantinya menaikkan standar memberi mereka, mereka malah menjadikan standar hidupnya saja yang naik. Nah, ini bahaya. Bahkan ketika kita memiliki anak, ada hal yang harus kita ketahui. Apakah orang tua mengajari anak-anak prinsip atau nilai daripada uang ini? Apakah orang tua mengajari ketika mereka sudah punya uang banyak, ketika mereka memiliki materi yang berlimpah, kekayaan yang luar biasa, apakah anak-anak diajar untuk berhemat? Ketika anak-anak diberikan uang, apakah orang tua sudah mengajari mereka agar menabung atau mengumpulkan uang itu untuk tujuan pekerjaan Tuhan? Membantu mereka yang berkesusahan, membantu anak-anak yatim, membantu mereka yang terkena bencana. Apakah tujuan menabung atau mengumpulkan uang kepada anak-anak itu hanya untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan mereka? Nah, kalau kamu menginginkan sepeda, kamu harus mengumpulkan uang yang sudah diberikan, uang jajanmu. Nanti kalau celenganmu sudah penuh atau tabunganmu sudah banyak, sudah mencukupi, ambil itu dan belilah sepeda. Atau kita akan mengajari mereka untuk menabung, mengumpulkan uang untuk Tuhan. Nanti hasilnya akan berbeda. Kalau kita mengajari anak-anak kita uang itu bukan untuk Tuhan. Yang pertama dan utama. Yang kedua, ada istilah honey money. Money, honey. Ada uang, ada cinta. Kalau tidak ada uang, tidak ada cinta. Uang dan cinta ini satu bagian. Ya, kenapa? Karena kita harus memahami prinsip ini. Cinta uang itu akan membawa kita menyimpang dari iman. Tapi cinta kepada si pemberi uang itu akan membuat uang itu menjadi berkat. Karena uang itu ada dua sisi. Ketika kita gunakan sisi yang satu untuk kepentingan kita saja, maka uang itu akan menjadi akar kejahatan. Tapi kalau uang itu kita gunakan dalam sisi untuk kemuliaan Tuhan tadi, maka itu akan menjadi berkat bukan hanya bagi kita tetapi juga bagi orang lain. Pernahkah kita mendengar firman yang mengatakan dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, pernah dengar istilah menabung di surga? Ya, kumpulkanlah hartamu di surga. Kenapa? Karena dengan beradanya harta kita di surga, maka hati kita pun di surga. Ya, ini tidak dapat kita pungkiri. Memang kenyataannya secara manusiawi, di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada. Itu sebabnya pastikan hartanya itu jangan di bank saja, jangan hanya di rumah saja. Pastikan harta yang terindah itu kita menabungnya di mana? Di surga. Kenapa? Karena dengan harta kita paling banyak berada di surga, maka hati kita akan lebih banyak di surga. Kalau harta kita semua di surga, maka hati kita akan seluruhnya juga di mana? Di surga. Money, honey, uang, cinta. Di mana ada uang, di situ ada cinta. Kalau tidak ada uang, tidak ada cinta. Itu sebabnya harta, uang, kekayaan, pastikan itu kita berikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan ada di sana, ada di surga, maka hati kita juga ada di sana.
Bagaimana caranya harta atau uang atau kekayaan itu berada di sorga? Tentunya Matius pasal 25, Tuhan Yesus jelas katakan bahwa ketika kita menolong orang yang telanjang, menolong orang yang tidak punya rumah, melawat mereka yang dipenjara, memberi mereka yang tidak dapat makan, memberi minum kepada mereka yang haus, itu adalah sama halnya dengan kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Maka kategori inilah yang dinyatakan sebagai kita membuat, memberikan, meletakkan harta, uang, kekayaan kita di surga. Amin. Itu sebabnya kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Apa artinya menjadi hamba uang? Ketika uang itu sebagai objek, kitalah subjek yang mengatur uang itu. Tetapi kebanyakan saat ini, khususnya di masa-masa sulit seperti sekarang ini, sebenarnya banyak orang yang tidak sadar kalau uang sudah mengatur mereka. Itu sebabnya panggilan firman Tuhan, jangan uang yang mengatur kita. Karena kalau uang yang mengatur kita, maka kita menjadi hamba uang. Harus kita yang mengatur uang sehingga kita tidak menjadi hamba uang, tapi menjadi tuannya uang. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa orang di zaman sekarang ini banyak susah? Umat Tuhan berteriak susah, sulit. Kenapa? Karena mereka tidak mencukupkan apa yang ada pada mereka. Honey, money. Jangan lupa cinta dan uang itu satu bagian. Pastikan kita lebih mencintai si pemberi uang daripada uang itu sendiri. Pastikan kita lebih mencintai si pemberi harta dan kekayaan, yaitu Tuhan sendiri, daripada benda, materi, kekayaan, uang yang ada pada kita. Kenapa? Sehingga kita tidak akan pernah lagi mengeluh. Kita tidak akan pernah lagi bersungut-sungut kepada Tuhan atau kepada siapa saja. Itu sebabnya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau memang uang itu cukup hanya untuk makan tahu tempe, janganlah minta ikan dan daging. Kalau uang itu cukup untuk beli ikan, janganlah letakkan ikan dan daging. Kalau uang itu hanya cukup beli daging, janganlah tambahkan lagi ikan dan tahu tempe. Pastikan uang itu cukup. Kalau nggak cukup bagaimana? Cukupkanlah dirimu. Ya, kalau harusnya makan uang ini hanya cukup makan setengah piring, pastikanlah hanya untuk setengah piring. Jangan cari yang tidak ada padamu. Jangan tambah-tambah penderitaan dalam hidupmu. Amin. Karena Allah berfirman, apa firman Allah? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ini janji Tuhan tentang money, honey, money. Uang, cinta uang. Ya, ketika kita tidak menjadi hamba uang, tapi kita yang menjadi tuan, yang mengatur, sehingga kita bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Ada satu janji Tuhan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, kata Tuhan. Wah, luar biasa. Kalau Tuhan sudah berjanji tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan, apalagi yang perlu kita khawatirkan dalam hidup. Inilah prinsip yang kedua tentang uang, sehingga kita boleh memahami bahwa bagi Tuhan lebih penting kelakuan kita yang bersih daripada uang kita yang banyak. Hanya kita manusia tentunya lebih mementingkan lebih baik uang yang banyak daripada apa? Kelakuan yang bersih. Bahaya. Umat Tuhan, pastikan kita lebih penting kelakuan yang bersih daripada uang banyak. Kalau boleh, tentunya uang banyak, kelakuan apa? Bersih. Kalau boleh. Kalau tidak, ya jangan jadi hamba uang. Cukupkan apa yang ada padamu. Dan jangan lupa janji Tuhan, Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Ya, itu sebabnya barang siapa mempunyai harta, jangan pernah lupa untuk membantu orang. Karena dengan membantu orang, itulah bukti bahwa uang itu menjadi cinta bagi orang lain. Itulah bukti bahwa kita lebih mencintai si atau sang pemberi uang itu. Amin. Bagian yang ketiga, prinsip tentang uang. Bahwa ada satu waktu di mana uang tidak akan ada gunanya. Ya, pernahkah Anda mengalami peristiwa seperti ini? Uang itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Amsal. Mari kita buka kitab Amsal pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Wah, luar biasa.
Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, ada satu waktu di mana uang tidak akan ada gunanya. Apa itu? Yaitu pada hari kemurkaan. Yang berguna apa? Kebenaran. Allah adalah kebenaran. Iman adalah kebenaran. Jadi kalau uang pada akhirnya tidak akan ada gunanya, ya maka janganlah lebih mencintai uang daripada sang pemberi uang. Amin. Ya, itu poinnya. Jangan. Ada satu waktu di mana tidak ada gunanya uang. Ketika bencana terjadi, orang lebih penting beras daripada uang. Kenapa? Punya uang nggak ada yang bisa dibeli, beras nggak ada yang bisa dibeli, apa yang bisa dimakan? Itu sebabnya pastikan. Sebagai kesimpulan, dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kalau pada akhirnya uang itu untuk Tuhan, kalau pada akhirnya uang itu harta kita itu kita letakkan atau kita simpan di surga, kalau pada akhirnya uang itu tidak ada lagi gunanya, maka kesimpulannya adalah 1 Timotius 6 ayat 11. Apa yang perlu kita kejar? Apakah kita mengejar lagi harta? Apakah kita mengejar lagi kekayaan? Apakah kita mengejar lagi uang? Enggak. Kenapa? Karena pada akhirnya itu tidak akan bisa menyelamatkan saya dan saudara. Apa kalau gitu yang dikejar? Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di ayat yang lain kitab Ibrani katakan pasalnya yang ke-12, kejarlah kekudusan, karena dengan kekudusan kita bisa melihat Allah. Biarlah kiranya firman Tuhan pada hari Sabat yang indah ini boleh menjadi kekuatan bagi saya dan saudara, khususnya di masa-masa sulit seperti sekarang ini, agar kita boleh mengembangkan iman kita, cara memandang kita dan pikiran kita dari sisi yang lain tentang kehidupan ini, khususnya tentang uang, harta, ataupun materi, sehingga kita tidak akan terjebak di dalamnya, tetapi kita tahu ada hal-hal yang kekal yang perlu kita cari dan kejar dan cintai. Selamat Sabat, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya berkat Tuhan boleh turun kepada kami semuanya, khususnya mereka yang melihat dan mendengarkan ini, sehingga firman Tuhan ini benar-benar akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Sekali lagi Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kasih Allah kekal, dan juga damai sejahtera kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam Yesus Kristus, dan juga kuasa di dalam persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami semua dari sekarang sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.